ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para asatidah, sesepuh bini sepuh, khususnya orang tua kita bersama Abah Hanafi selaku ketua RW 29, ketua RW 1, ketua RW 2, ketua RW 3 dan ketua RW 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih menikmati rangkaian, kita masih menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa mengikuti tasyakuran atas merdekanya bangsa kita dari cengkraman kolonialis Belanda, imperialis Inggris, Spanyol, ada lagi yang dari Asia adalah Jepang. Ini perlu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah, direalisasikan dengan amal perbuatan kita dan kita yakini dengan hati kita. Shalawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda agung Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pahlawan yang benar-benar pahlawan, pionir dari segala perbuatan yang baik adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan pengetahuan kepada kita sehingga kita bisa mengerti mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang hak dan mana yang batin. Bapak Ibu, Mbak-mbak, adik-adik, kakak-kakak, rahmatullahi ajmain. Yang perlu digarisbawahi adalah ini bukan tausiah keagamaan gitu. Karena kalau tausiah keagamaan banyak sekali yang lebih pengetahuannya ketimbang saya. Cuman saya pernah baca tentang sejarah. Ya. Nah, saya melihat Pak Iswarnardi tadi pakai jaket berwarna merah, tulisannya jas merah. Mengingatkan saya telah pernah membaca bukunya Pak Karno tentang jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalau kita melihat sejarah bangsa Indonesia ini Bapak Ibu ibaratkan perempuan yang cantik. Perempuan yang cantik, manis, badannya ideal dengan yang dikatakan wanita cantik. Baik laki-laki yang memang niat untuk meminatnya atau laki-laki yang berhidung merah hitam, itu sangat tertarik terhadap Indonesia. Kenapa? Indonesia itu materinya luar biasa. Kandungan di alamnya sangat melimpah. Mulai Indonesia belum bernama Indonesia. Indonesia masih bernama Nusantara. Sampai Indonesia bernama Hindia Belanda. Sampai sekarang Indonesia bernama Indonesia. Kekayaannya tak pernah habis sampai sekarang. Satu contoh, Freeport di Papua itu gunung emas yang hasilnya kita hanya menerima sekian persen dibandingkan hasil yang dibawa oleh Amerika.
salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Dan banyak lagi kekayaan yang lain. Makanya pada tahun 1511, awal abad ke-16, Portugis mulai berlayar. Pada 8 tahun kemudian, Spanyol juga mengikuti. Dan kurang lebih 60 tahun kemudian, Inggris juga mengikuti. Pada tahun 1596 baru Belanda juga ikut berlayar ke Indonesia. Kenapa? Indonesia bagi mereka adalah permata. Indonesia bagi mereka adalah surga. Karena yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa waktu itu adalah rempah-rempah yang digunakan sebagai penghangat, digunakan sebagai obat-obatan. Sebelum menemukan Indonesia, orang Eropa ini dulu belinya ke pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang India yang memang sudah memiliki hubungan antara Jawa Dwipa, Swarna Dwipa yang atas bagian dari Indonesia itu pedagang Arab, pedagang Cina, pedagang India sudah mundar-mandir. Mereka ngambilnya ke pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang Timur Tengah. Nah, waktu itu Eropa krisis masih ada hubungannya dengan Turki Utsmani waktu itu, dan itu mungkin sejarah yang lain. Nanti nggak selesai sampai pagi.